Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nanda Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Yang pertama yaitu ada timbul dan hapusnya utang pajak. Dalam hukum pajak dikenal ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu ada ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan dalam Official Assessment System. Dan yang kedua yaitu ada ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tatbestand. Tatbestand ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada penagihan pajak. Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan menjual barang yang disita. Lalu selanjutnya ada mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama ada penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak. Dan yang kedua yaitu biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, dan pengumuman lelang. Dan yang ketiga surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan. Yang keempat ada jurusita pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus. Dan yang kelima ada penyitaan, adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Dan yang selanjutnya ada pencegahan, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan terakhir ada penyanderaan, adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ya Allah, susah nih. Di sini ada surat paksa diterbitkan apabila yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Dan yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam proses penyitaan barang yang dilakukan Fiskus, terdapat barang-barang yang dapat disita dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut. Lalu materi selanjutnya yaitu hapusnya hutang pajak dapat terjadi karena ada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pembayaran. Hutang pajak akan hapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Yang kedua, kompensasi atau restitusi. Hutang pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Dan yang ketiga ada daluarsa. Hutang pajak akan hapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SKPKB terbit. Dan yang keempat, penundaan penagihan. Penundaan penagihan yaitu setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirlah hutang pajak meskipun sementara waktu. Dan yang kelima, pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau
telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris dan dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajaknya. Yang keenam ada pengecualian. Pengecualian di sini karena undang-undang sudah sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan materi tentang perpajakan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.